Halo sobat sedulur semuanya, selamat datang di channel favorit Anda, media viral terkini. Kali ini kami akan menyampaikan berita politik maupun berita selebritis. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Santernya kritik Hasto ke Nasdem usai pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Gemuruh politik kian memanas, PDIP sebagai partai penguasa dengan Partai Nasdem yang masih menjadi mitra koalisi dalam pemerintahan Presiden Jokowi kian renggang. Sinyal keretakan itu sudah cukup nampak, sejak PDIP menerima kompetitor untuk menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Masuknya Prabowo Subianto dan partainya Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, sepertinya menjadi bentuk kekecewaan terhadap partai koalisi, khususnya partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tersebut. Dalam perjalanannya memang tidak begitu nampak perseteruan antara PDIP dengan Nasdem ketika Gerindra bergabung dalam satu pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi baru memasuki tahun politik untuk mempersiapkan pemilu tahun 2024 yang akan datang, kericuhan dan ketegangan antara PDIP dan Nasdem kian memuncak, bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kerap luncurkan kritik pedas kepada Nasdem dan beranggapan bahwa Nasdem tidak punya etika politik. Hal tersebut semakin kuat dipicu dengan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024 semakin menjadi sorotan tajam bagi elit partai PDIP. Karena tidak menutup kemungkinan kekalahan PDIP pada pilihan gubernur, Pilgub, DKI Jakarta masih menyimpan sisa kepanikan yang cukup mendalam dan terseret pada percaturan politik tingkat nasional. Apa yang keliru dengan pencalonan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem? Sehingga elit PDIP terkesan begitu paniknya. Bahkan sinyal menjegal Anies untuk menjadi capres semakin kuat diarahkan. Apakah sosok mantan Gubernur DKI Jakarta dengan elektabilitas yang berada di peringkat ketiga dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu menjadi bagian dari kepanikan elit PDIP, karena Anies berpotensi untuk menang jika beliaunya lolos menjadi capres yang diusung oleh Partai Nasdem dan partai koalisi lainnya. Bangunan citra yang terkesan berbeda. Baca juga, pesona Anies Baswedan dalam bursa Capres 2024. PDIP secara ideologis memang memegang erat rasa nasionalisme sebagai dasar dari perjuangan partainya yang kerap digembar-gemborkan sebagai partainya wong cilik. Lantas apakah Nasdem dan Anies Baswedan tidak nasionalis? Bangunan persepsi inilah yang kerap dipertajam untuk menciptakan polarisasi oleh elit sendiri. Sehingga bangunan yang dikesankan dengan kelompok kanan dan kelompok kiri itu, pada dasarnya adalah bangunan yang berbeda kepentingan, karena dalam konteks politik ada banyak variabel yang cenderung memiliki perbedaan yang mencolok, dan senjata yang paling ampuh adalah melakukan sesuatu atas nama rakyat, meski hak tersebut adalah kepentingan kelompok diri mereka sendiri. Ketegangan Nasdem dan PDIP satu sisi berada dalam satu koalisi dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang masa aktifnya akan habis sampai tahun 2024, sementara di sisi yang lain dengan mencapreskan Anies Baswedan yang merupakan lawan politik pada Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu, ada sebagian pengamat yang menyatakan bahwa langkah Nasdem terbilang berani DSN cerdas, meski ada banyak fenomena di internal Nasdem yang tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu seleksi alam. Bentuk kritik keras dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto terhadap Nasdem dan Anies Baswedan apakah bentuk kepanikan para elit partai, atau hal tersebut bentuk presure supaya koalisi Nasdem segera angkat kaki dari pemerintahan Presiden Jokowi, sebab Presiden Jokowi sendiri di sisi yang lain beliau juga adalah petugas partai dari PDIP. Memang tidak bisa dipungkiri dalam beberapa waktu yang lalu elit Partai Nasdem yang menyatakan bahwa Anies merupakan antitesa dari Presiden Jokowi, tentu hal tersebut menjadi semakin kuat perbincangan dan kritikan terhadap Partai Nasdem. Kritik pedas Hasto dan arah baru politik nasional. Nasdem sebagai partai dengan slogan yang melekat adalah restorasi untuk Indonesia, bisa sangat mungkin sebagai partai yang hendak mengusung konsep dan peta baru dalam kancah politik nasional.
Anies Baswedan yang sudah dicapreskan oleh Partai Nasdem sampai detik ini masih menjadi sorotan yang kuat. Para buzzer dan kritik terhadap Nasdem dan Anies selalu viral diperbincangkan. Aspek positif dan negatifnya pun tak pernah lolos dari perbincangan publik, mulai dari babak politik identitas, mantan gubernur terbodoh, dan lain sebagainya. Begitupun dengan Partai Nasdem yang mengusungnya juga kerap menjadi perbincangan, bahkan partai tersebut diberi label Nasdrun. Tentu semua itu adalah bagian dari dinamika politik nasional yang tidak bisa dipungkiri. Kembali lagi pada kritik pedas Hasto Kristianto terhadap Anies dan Nasdem sebagai bagian dari upaya untuk menjegal proses pencalonan Anies yang dikesankan sebagai oposisi dari PDIP yang kerap digembor-gemborkan ke permukaan. Tetapi perlu digarisbawahi apa yang sudah terlontarkan ke publik, pada hakikatnya tidak bisa dijadikan acuan, sebab yang tersembunyi dan di balik layar, mana ada yang tahu? Kritik pedas elit PDIP, bagi Anies dan Nasdem hanya akan menjadi jamu pahit yang menyehatkan, sebab para pion yang maju dengan sejumlah kritiknya, sementara pemegang palu hak prerogatif masih tenang-tenang saja.